Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Dosa yang Tidak Diketahui Manusia. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 9 sampai 11, demikian bunyinya. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudari, manusia mengira merampok, mencuri, mencelakai orang, membunuh adalah dosa. Merampas, menindas, korupsi, menipu adalah dosa. Ingkar janji, lupa kebaikan orang, tidak punya rasa terima kasih, tidak setia, tidak menghormati orang tua adalah dosa. Semua dosa ini jelas kelihatan, diketahui orang. Namun, masih ada satu dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa ini. Malah tidak diketahui oleh manusia. Dosa ini adalah tidak percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Tuhan Yesus adalah anak tunggal Allah. Orang menyangkal anak, yaitu menyangkal Tuhan Yesus, berarti menyangkal Bapa, yaitu Allah. Sebab siapa yang menyangkal anak, ia tidak memiliki Bapa. Siapa yang mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Saudara-saudari, banyak orang mengira dirinya adalah orang yang baik, bertindak menurut hati nurani, tak pernah melakukan perkara yang melanggar perasaan hati, tak pernah merugikan orang lain. Sebab itu merasa dirinya bersih, membenarkan diri sendiri. Tetapi Yesaya berkata, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Tak peduli berapa tinggi moral seseorang, tidak ada yang sempurna. Tak peduli berapa baik perilaku seseorang, masih ada cemarnya. Semua tak bisa mencapai standar Allah, tak bisa dibawa ke hadapan Allah. Orang yang membenarkan diri adalah orang yang belum pernah bertemu dengan Allah. Saudara-saudari, hanya Tuhan Yesus Kristus yang mutlak tak berdosa, tak bercacat celah. Hanya Dia yang benar-benar memenuhi tuntutan Allah, diperkenan Allah. Juga hanya Dia yang bisa bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Tuhan berkata akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ini mengacu kepada Tuhan Yesus telah memuaskan tuntutan keadilan Allah. Lalu Allah membangkitkan dia dari kematian dan naik ke surga. Haleluya! Kebenaran manusia tidak bisa diperkenan Allah. Kebenaran Kristus baru bisa diperkenan Allah.
Manusia berdasarkan perbuatannya sendiri tidak bisa dibenarkan oleh Allah. Kalau manusia menegakkan kebenarannya sendiri, menolak Kristus, tidak bersandar Kristus menjadi kebenarannya, di pandangan Allah juga adalah dosa yang besar. Saudara-saudari, tidak sedikit orang yang hanya mengetahui mencari nama, keuntungan, dan kedudukan di dunia, terus-menerus terbenam dalam kesenangan dosa. Mereka mengira dunia ini manis, mengira dunia ini tempat mereka hidup, menikmati kebahagiaan. Namun Tuhan berkata akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Iblis adalah penguasa dunia ini. Melalui dunia yang ia kuasai, yaitu orang, perkara, dan benda, ia mengendalikan manusia, membelenggu manusia, supaya manusia tidak mau Allah, tidak mengasihi Allah. Sebab itu, dunia ini bermusuhan dengan Allah. Firman Tuhan mengatakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Karena penguasa dunia ini dihukum, dunia ini juga berada di bawah penghukuman. Dunia telah disalibkan. Kalau manusia hanya mengasihi dunia, hanya menuntut naik pangkat, mendapatkan kekayaan, menikmati kesenangan dosa, dan tidak mau Allah, mereka bermusuhan dengan Allah. Kesudahannya akan mengikuti iblis yang sudah dihakimi, bersama-sama binasa. Firman Tuhan mengatakan, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara-saudari, bila Anda ingin adalah dosa Anda diampuni oleh Tuhan, hanya ada satu cara agar dosa Anda yang besar namun tidak Anda ketahui, yaitu dosa yang tidak percaya ini, diampuni oleh Tuhan. Jalannya adalah percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus. Bukalah hati Anda. Mari sama-sama berdoa dengan saya. Tuhan Yesus, aku bersyukur ya Tuhan, melalui kesempatan ini Engkau memberitahukan kepadaku dosa satu-satunya yang tidak aku ketahui, namun yang sangat serius di hadapan-Mu, yaitu tidak percaya akan Tuhan. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni segala dosaku, hidup dan berkaryalah di dalamku, berkuasalah di dalamku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.